Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing labuan sing mbak ini. Masih budi. Budi? Pondok. Rencang pondok tanah apa? Sekolah tamu di Bian. Pondok nopo? Kuliah. Oh tak. Tang budi. Oh tak. Mbak ini ki. Kelasnya budi. Oh tang syukur kira. Sama seti. Saya rotok ngidul gitu. Orang gandeng terus saya lurus. Pulang bian gitu. Teng Lasem, teng Mbah Hamid. Kalau sarang. Jadi yang tadi kan ada tahap-tahapnya ya. Tadi ngecek berkas, terus kemudian sekarang itu ini bimbingan calon pengantin. Ya sebenarnya kalau sudah mondok ya sudah tahu sih apa yang harus dilakukan suami istri itu bagaimana. Jadi suami istri itu ibaratnya satu tim ya, satu tim. Jadi suami sama istri itu ya kerjasama kalau besok sudah berumah tangga. Kalau sekarang ya tetap masih ada jarak, soalnya belum disahkan dengan akad, jadi harus tetap itu. Kalau ajarannya orang-orang zaman dulu itu sebelum nikah itu dianjurkan untuk memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan. Kalau dulu ya istilahnya tirakat gitu. Bahkan ada yang diajarkan misalnya puasa Senin Kemis selama 1 bulan atau berapa gitu. Tapi ya sunnah. Atau kadang juga ada yang disuruh memperbanyak baca Al-Quran. Kalau di Jawa kadang malah ya sebelum nikah itu kadang sebelum acara itu wonten ada hataman itu, ada hataman. Kalau bisa ya baca sendiri, kalau nggak bisa ya orang lain nggak masalah. Yang penting itu ada kebaikan yang kita lakukan. Iya. Iya. Nah itu kan terus nikah itu ibadah yang panjang ya, panjang. Ya kalau samawa bisa seumur hidup kan, sehingga enak hidup bersama-sama itu kalau masing-masing tahu dan mengamalkan apa yang jadi kewajibannya. Misalnya suami ya kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa itu. Ya memang jadi pemimpin sekaligus menafkahi perempuan. Terus juga mengajari bagaimana biar perempuan dan anak-anaknya itu jadi orang baik. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu kan. Kalau hubungan sama istri misalnya dalam bergaul komunikasi ya yang baik juga. Wa asiruhunna bil ma'ruf itu ya kita ngomongnya yang enak, misalnya memperingatkan ya jangan pakai kekerasan yang berlebihan. Memang misalnya nyambuk itu boleh tapi ya yang pelan lah, nyambuk manja gitu, ojo langsung disiksa itu nggak boleh. Nggak boleh ya mbak ya. Terus nanti perempuan juga ada hak dan kewajibannya juga. Kalau misalnya kita mau nyontoh ke Rasulullah itu kan ngendikane khairukum li ahli. Jadi kalian suami istri pasangan itu termasuk orang yang keren, orang yang terbaik itu jika berperilaku sebaik mungkin kepada keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan Nabi Muhammad itu contoh orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Jadi misalnya sampean kepengen istrinya atau suaminya gitu memuaskan ya diarahkan aja untuk meneladani Nabi Muhammad, sehingga walaupun sebelum nikah itu sudah mondok gitu misalnya ya, itu ya tetap belajar terus. Kita tahu kan cari ilmu itu yang nggak terbatas sekolah, nggak terbatas mondok, tapi selamanya. Terus di rumah itu kalau suami ya, kalau Nabi Muhammad karena fi mihnati ahlihi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya jadi pemimpin rumah tangga, tidak hanya menasihati, tapi fi mihnati ahlihi, membantu kegiatan rumah tangga.
Misalnya sampean kerja di rumah, istri butuh bantuan ya pas pulang kerja ya dibantu, jangan dibiarkan capek sendiri ya, atau dicarikan membantu gitu ya, dicarikan membantu ya, nanti menyesuaikan lah ya, menyesuaikan, saling pengertian, saling pengertian. Kalau mbak-mbak juga, mbaknya juga punya kewajiban sebenarnya kan, yang hadis terkenal itu kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi, tapi itu ada kelanjutannya kan, wal mar'atu ro'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun anhu. Mbak istri itu juga menjadi pemimpin di rumahnya suami, dan besok juga akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga istri itu ya rumahnya gimana biar tertata, biar nyaman, suami pulang kerja biar enak gitu kan misalnya. Terus anak juga diajari yang baik, misalnya jangan sampai misalnya ya kita sibuk sendiri main HP terus anaknya dikasih TV biar main sendiri, itu juga jangan. Itu jangka panjangnya soalnya kan kita mesti nikah, di antara tujuannya ya adalah memperbanyak atau memiliki keturunan, ngoten nggih. Nah kalau bisa ya keturunan kita itu sebisa mungkin lebih baik daripada kita. Kan cita-citanya orang tua itu punya anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Ya itu juga diperlukan cara. Jadi sampean bisa meniru, oh, orang tua saya didik saya seperti ini, itu bisa ditiru, kemudian disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Jadi tidak kaku, tapi juga ada inovasinya, ada inovasi. Jadi kan kadang sekarang itu anak-anak nggak mau dikasih tahu mbah-mbahnya orang tuanya, soalnya nggak sesuai. Mungkin niatnya sama-sama baiknya, cuma caranya yang beda gitu kan. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus menyesuaikan. Usianya berapa? 25 Mbak ya? Sama 25. Berarti udah ada kesamaan dalam umur. Biasanya dalam kedewasaan juga ya. Kadang kan kalau misalnya umurnya beda jauh itu ngomong dulu ya Pak ya. Ngasih tahu suaminya harus lebih dewasa soalnya memanjakan yang lebih muda gitu. Ya itu kira-kira yang bisa disampaikan dalam bimbingan kali ini. Ya, semoga manfaat. Ilmu itu bermanfaat jika diamalkan, dan kita akan tetap ingat terus kalau kita ngamalkan. Kalau nggak diamalkan ya lupa. Kayak sholat itu kan kita ingat terus rukun-rukunnya dan lain sebagainya, itu karena praktek terus. Terus kalau bisa di rumah tangga itu punya kegiatan yang dilakukan bersama, punya komitmen gitu. Misalnya punya jadwal bis maghrib sama-sama ngaji deh gitu, sama-sama ngaji ya rutin tiap, kecuali halangan ya, habis maghrib gitu. Atau jamaah misalnya masa nggak jamaah di masjid atau musola, ya jamaah di rumah gitu. Karena zayyinu manazilakum bis sholati wa qiraatil Quran, rumah itu dihiasi dengan sholat dan qiraatil Quran. Kalau punya kegiatan yang bersama itu enaknya gini, misalnya mbaknya ngambek gitu misalnya ya, tapi punya komitmen kegiatan itu harus dilakukan bersama, kan tetap harus melakukan bersama. Nanti lambat laun ngambeknya akan hilang dengan sendirinya karena bersama terus. Ya itu trik-triknya ya, sekali-kali di jalan-jalan. Besok ya kalau sudah nikah jangan di rumah terus. Safiru tasihu, orang yang berjalan-jalan itu insya Allah lebih sehat. Ya sebulan sekali Mbak ya, sekali-kali, setahun sekali ke mall gitu kan. Jangan tiap bulan. Terus manajemen keuangan juga perlu di rumah tangga. Itu juga namanya uang itu kan kebutuhan ya, tapi harus diatur. Ini untuk masa depan kita, untuk masa depan anak, misalnya pengen haji kan juga butuh tabungan, jadi harus diatur, tidak hanya dipakai untuk kesenangan, tapi juga kita harus tahu mana yang ini benar-benar penting, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau nggak diatur, uang sebanyak apapun itu bisa habis gitu Pak. Pengalaman. Jadi memang harus diatur itu. At-tadbir nisful is. Kunci suksesnya kehidupan itu manajemen yang bagus, mengatur yang bagus. Terus ini sebentar lagi sampean kan sudah menyempurnakan separuh agama ya.
nikah itu menyempurnakan baru separuh ya, separuh agama. Idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfaddin. Kalau orang nikah itu yang sempurna baru separuh agamanya. Separuh berikutnya itu bisa disempurnakan dengan falyattaqillaha fi nisil baqi. Caranya dengan berumah tangga yang diliputi dengan ketakwaan. Sampean melakukan kewajibannya yang diwajibkan Gusti Allah, larangannya Gusti Allah juga jangan dilakukan. Suami istri sama kayak gitu semua. Nanti kalau itu sudah dilakukan, insya Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang itu yang baik, beriman baik, itu pasti diberi kehidupan yang enak oleh Gusti Allah. Itu sudah pasti. Yang janji Gusti Allah yang menghidupkan kita ya, yang janji. Kita dijanjini bupati saja percaya, masa dijanjini Gusti Allah kok nggak tenanan itu kan ya itu. Ya semoga kapan nikahnya? 6 Desember. 2 minggu lagi ya sekitar. Ya semoga lancar. Ya. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.